Wah, untuk hadiah lali kabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, Om Swastiastu buat teman-teman sedharma. Sebelumnya mewakili Persatuan BEMI Teleperkerjaan, kami mengucapkan selamat kepada para pemenang. Kemarin itu sebenarnya acara tersebut, acara lomba semule karaoke gubahan dan acara lomba semule lagu asli adalah upaya pilar untuk memberi ruang kreasi dan depresi, bukan hanya ruang kreasi, ruang depresi buat teman-teman yang kesulitan libur, buat teman-teman yang bahkan tidak bisa ke kos WB, dan teman-teman yang sudah pada kangen organisasinya. Kami sangat memahami saat ini setelah 7 bulan dikurung di tengah COVID-19 ini, status kesehatan mental kita sudah menurun ya. Kalau kita berakhirnya corona kita ini sehat jasmani rohani sudah alhamdulillah. Kalau masih sehat jasmani ya 50% alhamdulillah. Kalau jasmani rohani nggak sehat ya wallahi alam ya. Kenapa? Karena memang COVID-19 ini teman-teman semua 7 bulan tidak terasa sudah berada bersama kita. 7 bulan kita belajar beradaptasi dengan new normal, pakai masker, sanitizer, kemudian pulang harus ganti baju, mandi dan lain sebagainya, itu bukan hal yang mudah. Tapi apa yang paling sebenarnya mengkhawatirkan kita semua saat ini, kita tidak tahu kapan corona ini akan pergi dan kita tidak tahu kapan aturan-aturan social distancing akan diakhiri. Tapi satu hal yang bisa saya yakinkan, bahkan menurut lembaga-lembaga dunia, bahkan menurut statistik dari pembisnis internasional, sampai akhir tahun kondisi seperti ini masih akan terus berlanjut. Jadi saya ingin teman-teman menyiapkan diri untuk tidak depresi, untuk tidak sakit, dan kita melalui tahun 2020 ini sehat jasmani dan rohani dan masih bisa bekerja di rumah majikan dengan baik. Dan buat teman-teman semua, saya ingin memberitahu beberapa hal yang tahun ini akan mengancam kita. Di satu sisi, kita sama sekali tidak tahu bagaimana nasib kita di Hong Kong ke depannya. Teman-teman tahu bahwa banyak sekali buruh migran yang sudah dipulangkan. Di Indonesia sudah mencapai hampir 200.000 buruh migran yang dideportasi di tengah pandemi. Dari Hong Kong saya yakin jumlahnya di atas 11.000 orang yang sudah dipulangkan. Di sisi lain pemerintah Indonesia saat ini juga mencanangkan pengiriman kembali TKI ke luar negeri 2021 dengan target akan membantu pemulihan ekonomi Indonesia. Yang sangat menyedihkan dari respon pemerintah itu bukan pembukaan kembali penempatan TKI, tapi bahwa pemerintah di dalam aturan tersebut menyatakan ingin menarget berapa triliun pemasukan untuk devisa negara. Ini artinya pemerintah kita sengaja tidak ingin memberi ruang hidup bagi kita di dalam negeri Indonesia itu sendiri. Pemerintah bahkan tidak kepikiran bagaimana ratusan ribu bahkan jutaan orang yang akan dipulangkan ini bisa hidup dan punya sumber penghidupan di tanah air. Yang dipikirkan pemerintah bagaimana mengekspor orang-orang pengangguran dari Indonesia. Saya masih belum bisa membayangkan seperti apa penempatan TKI ke luar negeri di tengah pandemi. Semua bisa terjadi termasuk kasus-kasus penyebaran COVID, infeksi, dan perdagangan manusia. Di sisi lain teman-teman semua, saya yakin semua juga pada cemas. Majikan Hong Kong juga banyak yang di PHK, dirumahkan. Dan kita nasibnya itu kayak orang itu sudah digantung. Kapan kita di PHK kita tidak tahu. Banyak teman-teman kita yang sudah di PHK karena majikannya juga sudah kehilangan kerja, majikannya juga sudah di PHK. Hampir semua penerbangan sudah tutup, banyak bisnis besar juga sudah tutup, dan kita tidak tahu berapa jumlah pengangguran yang akan muncul di Hong Kong. Apa artinya? Artinya, kalaupun kita selamat bulan ini, tahun depan kita sama sekali tidak tahu. Di sisi lain, pulang ke Indonesia, pemerintah tidak memberikan subsidi 1 rupiah pun kepada kita, dan itu berarti para pengangguran dari buruh migran harus ikhlas menjadi pengangguran tanpa subsidi dalam bentuk apapun. Dan itulah yang menjadi keprihatinan kita semua. Jangan salahkan apabila jumlah buruh migran di Hong Kong akan menurun.
dan juga jangan salahkan apabila jumlah pengangguran di Indonesia akan meningkat. Nah, untuk itulah teman-teman, saat ini JBMI dan IMA International Migrants Alliance sedang mencanangkan kampanye global untuk menuntut pemerintah dimanapun berada supaya memberikan keringanan-keringanan kepada buruh migran. Apa saja antara lain? Satu, bahwa semua buruh migran harus mendapatkan bantuan keuangan dari pemerintah kita sendiri, tapi juga pemerintah di mana kita bekerja. Kita sudah berkontribusi kepada ekonomi, sudah berkontribusi kepada devisa Indonesia, bahkan TKI disebut pahlawan devisa. Tapi mengapa ketika kita kelaparan dan terlantar, 1 rupiah, 1 dolar pun tidak pernah dikasihkan kepada kita? Ini waktunya pemerintah membuktikan jika kita pahlawan devisa, maka berikan sedikit dari devisa kami kembali kepada buruh migran itu sendiri. Yang kedua, kita juga meminta kepada pemerintah Hong Kong dan semua negara penempatan untuk memberikan masker gratis dan sanitizer. Sampai detik ini masih banyak teman-teman kita yang bahkan tidak punya masker dan sanitizer. Dan saat ini sudah tidak ada yang memberi bantuan. Jadi teman-teman sendiri itu sangat menderita sekali. Ditambah lagi saat ini kita juga harus mengirimkan uang lebih kepada keluarga kita. Dan karena itulah teman-teman, kita mengajak buat teman-teman semua, tahun ini JBMI mungkin tidak bisa turun ke jalan, tapi tolong berpartisipasi dalam kampanye online. Hari Selasa ini kita akan ada nonton bareng ya, dengan film yang berjudul Kerja, Prakerja, dan Dikerjai. Buat teman-teman yang pengen tahu seperti apa lapangan kerja di Indonesia di tengah COVID, silahkan ikut Zoom ya, mungkin sudah disebar di Facebook, dan kita akan langsung berbicara dengan pembuat filmnya, karena mereka lah yang melakukan penelitian terkait lapangan kerja di Indonesia. Di sisi lain juga, Pilar saat ini membuka ruang curhat ya, PJ-nya Dayang. Yang mau curhat hati, keuangan, kesehatan, apalagi Day, cinta, apalagi anak, apalagi long distance, masalah hati ya, masalah dompet, semuanya bisa curhat. Kami tidak bisa ngasih uang, tapi kita akan mencarikan narasumber profesional yang bisa memberikan saran-saran tersebut ya. Dan di samping itu juga bulan September ini akan ada peringatan Hari Tani Nasional tanggal 24 September. Petani saat ini sangat menderita. Jadi Pilar akan menyelenggarakan kegiatan untuk memperingati Hari Tani Nasional. Jadi sekali lagi teman-teman semua yang punya masukan, usulan buat Pilar, jangan sungkan untuk menyampaikan. Kita akan adakan acara-acara lomba semule, lomba puisi, dan lain teman-temannya pada masa-masa yang akan datang di tengah COVID. Stay healthy, stay strong, dan juga yakinkan kita tidak depresi akhir tahun 2020. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.